Kali ini gue mau bahas lensa Sigma versus lensa Viltrox di ranah wide angle APS-C lens. Dan banyak banget sebenarnya yang pengen diversusin kedua lensa ini dari kalian yang request gitu ya. Udah banyak banget dan gue bakal bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen versusin lensa Sigma 16mm f1.4 dan juga lensa Viltrox 13mm f1.4. Keduanya adalah lensa APS-C wide angle dengan bukaan yang cukup besar. Emang di sini kepasangnya ke A74 ya, karena tadi kayak kelihatan agak kecil kalau di A6400 kita, jadi biarnya imbangin aja. Tapi ya ini adalah lensa APS-C si 16 ininya juga. Dan kedua lensa ini adalah pilihan kuat untuk teman-teman para pengguna kamera mirrorless APS-C-nya Fujifilm, Sony maupun Nikon Z mount. Karena kedua lensa ini punya opsi untuk mounting kamera tersebut. Harganya sendiri juga surprisingly sebenarnya bersaing banget kedua lensa ini, karena buat yang si Sigma itu gue cek terakhir yang jual itu banyak yang jualnya di harga 6,3 juta rupiah, sedangkan untuk yang Viltrox dia sedikit lebih mahal di 6,5 juta rupiah. Dan perbedaan tersebut menurut gue cukup tipis untuk pemilihan antara kedua lensa ini. Dan sebenarnya poin tersebut karena yang Sigma lebih murah gitu ya, lebih murah sedikit, tapi itu adalah poin yang cukup kuat menurut gue, apalagi untuk Sigma yang secara branding sebenarnya gue bisa bilang dia lebih kuat dari Viltrox gitu. Sigma udah lama banget memprovide lensa-lensa third party dengan kualitas yang maksimal. Dan Viltrox itu masih baru bawa lensa-lensa yang bagus, karena dulu yang Trinity-nya gue nggak begitu suka, tapi ya memang opsinya cuma dia waktu itu kalau mau main third party. Tapi sekarang yang menarik sebenarnya di akhir video ini kalau kita mau berbicara kesimpulan dulu, Viltrox 13mm f1.4 ini secara overall itu punya value yang telak lebih baik dibandingkan si Sigma. Telak menang Viltrox 13mm f1.4 ini. Dan gue menyarankan kalian ikutin video ini sampai habis biar paham kenapa bisa gue bilang kayak gitu. Oke, secara fisik sebenarnya kedua lensa ini punya ukuran yang bener-bener identik. Ukurannya itu mirip banget. Jadi kalau kalian pengen bandingin dari segi kekompakan buat dibawa-bawa, menurut gua hampir sama persis. Cuma bentuknya aja yang agak kelihatan beda. Karena sampai filter thread depannya aja ukuran diameternya itu sama-sama di 67 mm. Jadi mirip banget. Buat build quality juga gokil dua-duanya. Di sini mungkin kelihatan agak lebih buruk keadaannya karena dia emang jauh lebih tua di studio kita gitu ya, buat yang versi 16mm nya ini, karena kita udah punya dari zaman kita pertama punya A6400 juga. Tapi secara build quality dua-duanya sama-sama terasa metal. Cuman kalau kita berbicara soal weather sealing, yang gua lihat sih yang udah weather sealed itu kayaknya cuma si Sigma, karena dia di mulut mountingnya itu dia ada lapisan karet gitu buat mengamankan di bagian mountingnya, sedangkan si Viltrox 13mm itu nggak ada, yang membuat kalian harus lebih berhati-hati kalau dipakai di kondisi yang agak lebih ekstrim, misalkan lagi gerimis atau agak hujan-hujan kecil atau di tempat yang lembab dan berdebu gitu ya. Jadi ya ada pertimbangan lah, karena dia kelihatannya belum weather sealed gitu. Beda sama yang si Sigma ini yang di mountingnya udah kelihatan weather sealed. Cuman secara fisik kita bisa lihat perbedaan yang lumayan signifikan juga. Karena mungkin kalau soal desain subjektif ya, tapi gue merasa desainnya itu kayak lebih profesional, kelihatan lebih proper, itu justru punyanya Viltrox gitu. Yang dilihatnya tuh lebih enak, kelihatan lebih kayak fotografer, videografer profesional. Belum lagi buat yang si Viltrox, karena mungkin dia juga terinspirasinya dari lensa-lensa Fujifilm, mungkin dia udah membawa aperture ring di sini, jadi udah lumayan kayak lensa-lensa high spec juga gitu ya, kayak lensa-lensa high end. Dia udah punya aperture ring di sini yang kalian bisa ngatur aperturnya, jadi nggak usah set-set di dial-dialnya lagi, bisa cepet dari sini. Sama dia juga untuk fokus ringnya berbeda, karena fokus ringnya itu kalau si Viltrox ini keras. Jadi dia kayak mungkin metal juga ya, atau plastik, kayaknya sih metal ya, tapi dia keras gitu. Sedangkan kalau si Sigma dia soft touch rubber gitu. Emang
first impression kalau kalian beli baru, si Sigma ini akan jauh lebih enak karena dia soft touch gitu. Ringnya enak, karet. Tapi on long term use, yang karet ini malah akan lebih PR biasanya. Terutama kalau nanti dia karetnya udah ngondoy gitu. Jadi ya itu bisa jadi pertimbangan kalian juga secara fisik. Balik lagi mungkin ada penilaian subjektif yang kalian juga bisa nilai berdasarkan preferensi kalian sendiri. Buat spesifikasi sendiri, Viltrox punya kelebihan karena dia itu lebih wide, 3 mm lebih wide, kecil sih. Nggak beda jauh, si Viltrox ini 13 mm, si Sigma 16 mm. Dua-duanya punya bukaan gede, sama-sama di f1.4. Jadi kalau kita berbicara soal low light, dua-duanya kuat. Mau berbicara soal masih wide tapi dapat bokeh, dua-duanya dapat gitu. Karena ya bukaannya sama-sama gede di f1.4. Cuman buat gua extra headroom yang dikasih sama si Viltrox, walaupun cuma beda 3 mm aja, menurut gua itu rasanya cukup signifikan karena fleksibilitas kita ketika vlogging atau ketika framing itu jadi lebih enak lah. Di penggunaan ST Media paling nggak seperti itu. Kalau buat kualitas gambarnya sendiri, gue nggak ada keluhan sama sekali di dua-duanya. Dua-duanya udah oke banget, coatingnya bagus, nggak ada flares yang mengganggu, hasil gambarnya tajam, chromatic aberration terkontrol dengan baik, dan reproduksi warna juga dua-duanya bagus. Gue nggak ada keluhan sama sekali. Cuman kalau ini kan Sony ya, jadi kalau kita compare antar dua ini ya memang ada perbedaan color science dari kameranya juga. Tapi gue pernah coba review yang Sigma itu buat yang 16 mm-nya yang buat Fuji juga. Kita pernah review kalau kalian mau nonton dan itu sama, dia color reproduction-nya itu cakep juga gitu. Jadi gue nggak ada keluhan sama sekali soal kualitas gambar yang diberikan. Either lensa manapun yang kalian beli buat kamera kalian, menurut gue kalian nggak akan kecewa dari segi kualitas gambar yang diberikan. Begitu juga buat autofokusnya ya, karena autofokusnya di kedua lensa ini itu sama-sama bisa memaksimalkan performa autofokus dari bodi kamera apapun yang kalian pakai gitu. Jadi mereka nggak jadi hambatan, dua-duanya memberikan autofokus yang signifikan, hampir mirip, kayaknya mirip, gue juga nggak bisa terlalu bedain, tapi mirip dengan lensa-lensa native dari kameranya gitu. Jadi soal autofokus juga dua-duanya udah cakep banget. Tapi overall balik lagi, gue merasa si Viltrox 13 mm f1.4 ini sebenarnya bisa dibilang menang telak. Karena paling nggak dari penggunaan gue, perbedaan focalength di 3 mm tersebut itu lumayan signifikan gitu ya. Lumayan terasa, gue lebih suka. Begitu juga dari segi build quality, dia udah ada si aperture ringnya ini, focusing ringnya juga bakal lebih awet karena dia keras, bukan karet yang lama-lama lebih cepat untuk wear off. Sama ya dari segi overall desainnya aja menurut gua lebih proper gitu kelihatannya, apalagi kalau dipasangin sama kamera-kameranya Fujifilm. Jadi perbedaan gap harga sekitar 200.000 tadi menurut gua worth it, tetap value-nya lebih oke sih Viltrox 13 mm f1.4 ini gitu. Kalau disuruh pilih spesifik antara kedua lensa ini, jadi gue di sini bukan bandingin brand ya antara Viltrox sama Sigma. Ya kalau brand juga masih gedean Sigma otomatis gitu kan. Cuman antara spesifik kedua lensa ini, gue akan tetap pilih si Viltrox 13 mm f1.4. Karena ya faktanya kita juga udah beli si lensa ini. Ini bukan unit yang waktu itu kita review di video review kita. Ini kita udah beli sendiri. Dan waktu itu gue sempat pertimbangin juga buat yang Sigma 16 mm. Tapi pas udah nyobain ya gue lebih pilih 13 mm f1.4. Tapi bukan berarti Sigma jelek juga. Karena tahun lalu pas kita mau ke Bromo, mau review Mavic 3 Classic, itu gue sempat beli juga di jajaran Sigma Trinity ini, gue beli yang 56 mm-nya gitu. Karena gambarnya juga cakep dan waktu itu gue butuh lensa yang agak tele gitu, yang lebih tele buat dapet gambar-gambar yang ada di pikiran gue gitu ya, yang ada di gambaran gue. Tapi waktu itu nggak ada juga sih Viltrox 75 tuh, belum ada rumornya, kayaknya belum keluar juga. Jadi ya makanya gue ambil si 56 yang somehow setelah kita trip pertama udah langsung baret ya. Itu dari trip pertama kan baret ya. Ya itu jadi ya itulah. Mungkin nanti kita bisa adu juga si 56 sama 75 walaupun secara angka terlalu jauh ya, gapnya nggak fair. Tapi ya itu, antara kedua lensa ini gue akan pilih si Viltrox 13 mm f1.4 dan so far benar-benar memuaskan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang juga lagi pertimbangin, karena ini memang jajaran lensa yang jadi pertimbangan awal-awal upgrade biasanya buat orang-orang yang baru main ke kamera mirrorless APS-C. Dan menurut gue worth it banget memang upgrade ke lensa ini. Oke, paling itu aja.
Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan masing-masing dari lensanya kita punya reviewnya juga. Kalau kalian pengen cek, kita ada review komplitnya, silahkan disimak. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.